Shalom Bethlehemers, selamat datang kembali dalam ibadah online hari ini. Dan hari ini adalah hari yang spesial. Kenapa? Karena hari ini kita ada di puncak bulan misi GSJ Bethlehem. Dan tentu saja misi dalam gereja kita bukan hal yang asing lagi. Dan hari ini kita juga akan sama-sama tentu saja berdoa dan akan memberikan seed of faith kita yang terbaik untuk 1 tahun ke depan. Baik, nah tema bulan ini tentu saja connected with the work of God. Dengan subtema The Last Word atau dunia yang hilang. Dan judul khotbah saya hari ini adalah Call to Reach the Last Word. Atau dipanggil untuk menjangkau dunia yang hilang. Kita tahu dunia ini sedang hilang. Hilang arah, hilang harapan, hilang kasih, bahkan kehilangan kesempatan untuk mendengarkan Injil tentang Tuhan. Kalau kita sebagai orang-orang Kristen tidak melakukan bagian kita dalam amanat agung. Tapi Yesus berkata, Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi Tuhan Yesus tuh gak pernah mau dunia ini hilang begitu saja. Dia selalu ingin menyelamatkan orang-orang yang hilang. Memberikan harapan yang hilang, memberikan kasih yang hilang, dan memberitakan bagi orang-orang yang saat ini sedang kehilangan harapan, putus asa, dan membutuhkan harapan yang baru. Dan Yesus juga memberikan kita mandat, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan ini adalah mandat bagi kita semua. Nah, pertanyaan besar bagi kita adalah bagaimana kita sebagai orang percaya bisa ikut terlibat dalam misi Tuhan menjangkau dunia yang hilang. Jawabannya yaitu tentu saja dengan mengalami perubahan kehidupan, perubahan rohani kita mulai dari pengikut menjadi murid dan kemudian menjadi seorang utusan yang siap diutus melakukan misinya Tuhan. Mari sama-sama kita akan belajar hari ini bagaimana proses perjalanan dari kita yang mungkin tadinya hanya mengagumi karya Tuhan. Hanya mengagumi apa yang dilakukan oleh Yesus. Mujizatnya Yesus luar biasa. Banyak orang mengaguminya. Tapi Tuhan Yesus nggak ingin kita berhenti sampai di situ. Dan kita hari ini akan belajar bagaimana proses tidak hanya menjadi seorang pengagum Yesus. Tapi kita akan belajar bagaimana menjadi murid. Dan juga menjadi orang-orang yang siap diutus melakukan misinya Tuhan untuk menjangkau dunia yang terhilang ini. Baik, yang pertama, ketika Yesus melayani banyak orang yang mengikutinya. Wah, berbondong-bondong orang. Pada saat Yesus awal-awal menginjil, mengajar di Danau Galilea, melakukan banyak mujizat, semakin banyak orang datang ingin melihat, ingin mendengar apa yang Yesus katakan, ingin merasakan bahkan mujizat yang dia lakukan. Dan tentu saja kita ingat bagaimana mujizat yang spektakuler waktu Tuhan Yesus memberikan makan 5.000 orang, ada juga yang memberi makan 4.000 orang. Wow, sangat luar biasa dan banyak orang takjub pada saat itu. Banyak orang yang merasa sangat tertarik dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Mujizat, kesembuhan, roti, ikan, tentu saja itu sesuatu hal yang luar biasa. Tetapi Yesus tidak hanya mencari fans, tidak hanya mencari followers, tidak hanya mencari orang-orang yang hanya mau menonton mujizatnya saja atau hanya mau mendengar khotbahnya saja. Tapi Tuhan Yesus juga mau memanggil kita untuk menjadi murid dan melakukan misinya Tuhan. Jadi ada proses dari mulai jadi pengikut untuk menjadi seorang murid. Mari kita sama-sama lihat perbandingannya ya. Saya membuat perbandingan dari pengikut dan juga murid. Mari sama-sama kita evaluasi. Kita ada di level masih pengikut atau kita sudah ada di level murid. Mari sama-sama kita lihat perbandingannya. Seorang pengikut awalnya mengikuti Yesus karena menginginkan berkat, menginginkan pertolongan, dan tidak ada yang salah dengan itu.
Tapi mereka hanya mengikuti karena kebutuhannya saja. Mengikuti Yesus karena saya butuh makan. Saya ikut Yesus karena saya butuh nih untuk dengar hal-hal yang baik. Saya ingin mengikuti Yesus karena saya nggak tahu lagi harus melakukan apa. Saya ingin ikut aja karena ada kebutuhan di sana. Tapi jangan sampai kita berhenti sampai hanya mencari berkat atau hanya supaya Tuhan memenuhi kebutuhan jasmani kita. Karena Tuhan ingin kita lebih daripada itu. Nah, kemudian apa yang dilakukan seorang murid? Seorang murid mengikuti Yesus karena meresponi panggilannya Yesus. Bukan hanya sekedar mencari kebutuhan sesaat atau kebutuhan secara jasmani. Murid-murid Yesus mengikuti dia, tapi dia juga duduk di bawah kaki Yesus, melihat apa yang dilakukan, belajar lebih dalam apa yang dia lakukan. Dan tentu saja meresponi panggilan ada tanggung jawab lebih di dalamnya hanya daripada orang yang ikut begitu bosan, ya saya bisa pulang ke rumah. Ikut waktu lapar, saya cari makan dulu . Kalau ikut karena ada janji nih sama yang lain, bisa saja kita meninggalkan Yesus karena hanya butuh. Begitu kebutuhan kita terpenuhi, mungkin kita bisa, oke, saya sudah tidak butuh Yesus saat ini karena saya baik-baik aja hidupnya. Pekerjaan saya baik-baik aja, pernikahan saya baik-baik saja, studi saya baik-baik saja. Jadi saya nggak perlu-perlu amat sih kayaknya, saya bisa lakukan semua sendiri. Kalau hanya kita ukur hanya dari kebutuhan. Tapi kembali lagi, seorang murid mengikuti Yesus karena dia meresponi panggilan yang datang daripada Tuhan secara pribadi. Yang kedua, seorang pengikut akan fokus pada apa yang diterimanya. Tentu saja berkat, ya. Kalau ada berkat, Tuhan memberkati, menjawab doa. Wow, saya akan ikut Tuhan seumur hidup saya. Kalau doa saya dijawab, Tuhan, saya akan bersaksi. Tuhan, kalau saya sudah punya gaji 10 juta atau 2 digit, saya akan melayani Tuhan. Wow, luar biasa gitu ya. Seakan-akan ada nazar yang kita naikkan gitu. Kalau mendapat berkat. Bagaimana kalau kita belum menerima berkat itu? Apakah kita tetap mengikuti Yesus? Atau ya saya tunggu deh nanti kalau Tuhan jawab doa saya. Dijawab sesuai dengan kemauan maksudnya. Ya, jadi hati-hati Bapak Ibu Jemaat Bethlehem, mari sungguh-sungguh kita mencari Tuhan bukan hanya karena berkatnya. Kita mencari Tuhan bukan hanya karena mukjizatnya saja. Betul, tidak ada yang salah dengan berdoa untuk kebutuhan kita, betul sekali. Tapi kita nggak mau hanya ada di level itu. Tuhan mau terus kita bertumbuh, Tuhan mau terus kita naik level. Dan waktu kita naik level menjadi seorang murid, apa yang dilakukan seorang murid? Seorang murid belajar taat meski kadang-kadang kita ini harus menyangkal diri. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Itu yang dikatakan di Lukas 9 ayat 23. Seorang murid punya komitmen. Seorang murid punya tanggung jawab. Dan seorang murid mau berkorban untuk memikul salibnya, menyangkal dirinya. Kenapa? Karena itu yang Tuhan Yesus ajarkan sebagai seorang guru. Itu yang Tuhan Yesus teladani. Yang dia ajarkan buat murid-muridnya. Tuhan Yesus nggak hidup untuk dirinya sendiri. Kalau Tuhan Yesus hidup untuk dirinya sendiri, dia nggak akan mau mati di kayu salib. Buat apa? Sebagai manusia itu melawan keinginan kita gitu ya. Itu bukan naturnya kita. Tapi Tuhan Yesus memberikan teladan bagaimana hidup sebagai seseorang yang sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran, dalam nilai-nilai kerajaan surga yang tentu saja sering kali berbeda. Dalam dunia orang bilang kalau kita ditampar pipi kiri, ya kamu kalau bisa balas lebih kencang. Tapi itu tentu saja berbeda dengan hukum yang Tuhan Yesus ajarkan. Ditampar pipi kiri, berikan pipi kananmu. Sakitnya double gitu ya. Tapi yang ingin Tuhan Yesus ajarkan adalah bahwa nilai pengampunan, nilai kasih,
pengendalian diri, itu merupakan value yang kita hidupi. Jadi mari kita pilih, kita ingin menjadi seorang pengikut yang hanya mencari berkat atau mau belajar menjadi murid yang taat kepada firman, yang taat pada apa yang Tuhan Yesus sudah hidupi. Walaupun seringkali melawan natur kita, yang seringkali melawan mainstream, orang-orang di sekeliling kita nggak melakukan itu. Orang-orang sekeliling kita melakukan banyak hal. Yang penting kamu cepat sukses, yang penting kamu nilainya bagus, yang penting kamu populer, halalkan segala cara. Itu yang hari-hari ini dilakukan banyak orang. Tapi apakah itu yang Tuhan mau untuk kita lakukan sebagai pengikutnya? Mari kita pilih mana yang mau kita ikuti. Nilai dunia ini atau nilai-nilai yang Tuhan Yesus sudah ajarkan buat kita sebagai murid-muridnya. Yang ketiga, pengikut hanya senang mendengar firman. Rajin datang ke gereja. Setiap minggu absen. Wah, Bethlehemers rajin absen. Tapi hanya duduk dalam gereja, kemudian puas hanya mendengar firman. Di hari Minggu, kemudian Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu, kita udah lupa apa yang kemarin kita dengar ya di gereja. Boro-boro untuk melakukan, inget aja enggak gitu. Jadi kenapa seringkali kami hamba-hamba Tuhan suka mengingatkan, ayo mari selain hanya didengar, mari kita catat. Karena dengan mencatat itu akan menambah daya ingat kita terhadap sesuatu yang penting. Ya, karena kadang-kadang kan terlalu banyak yang kita pikirkan kita lupa. Jadi mari seorang murid lebih daripada hanya datang dan dengar dan duduk dalam gereja kita yang sangat nyaman ini, atau kita duduk di rumah waktu dalam ibadah online, hanya cukup mendengar. Itu yang dilakukan oleh para pengikut. Ya, followers bisa pindah siapapun yang mereka mau dengar. Dan itu yang terjadi kalau kita hanya datang ke gereja dan hanya puas dengan mendengar firman-Nya setiap minggu. Tapi seorang murid akan menghidupi firman, akan melakukan firman yang kita dengar. Mungkin hari itu firman-nya nggak banyak, tapi kita mau melakukannya. Kita mau belajar apa yang kita dengar dari firman Tuhan itu. Kalau kita dengar firman seminggu sekali dan melakukannya, itu jauh lebih baik daripada kita hanya saya dengar firman, setiap hari saya dengar firman. Kan sekarang banyak banget ya di media sosial gitu ya, kita bisa dengar dari TikTok, dari Instagram, dari mana saja source firman Tuhan banyak. Tapi kalau kita hanya dengar, itu akhirnya masuk kiri keluar kanan. Mending masuk dulu, kadang-kadang masuk kiri bentar lagi. Yang masuk ke hati kita hanya yang senang aja, yang cocok sama kita. Hati-hati jemaat Tuhan. Jangan sampai kita jadi orang-orang Kristen yang suka cocok logi. Oh, cocok nih firmannya buat saya, terima. Kalau kita berasa, firmannya terlalu nyenggol banget nih, firmannya terlalu nyindir, enggak, bukan buat saya. Skip, scroll. Hati-hati. Firman Tuhan bisa bicara di mana saja, bukan hanya dalam ibadah. Bisa saja dari media sosial kita, bisa saja melalui postingan dalam grup keluarga kita, sangat bisa. Yang terpenting kita mau respon atau tidak. Atau kita hanya suka untuk dengar, tapi tidak melakukan. Kalau kita hanya suka sampai level mendengar, maka kita baru sampai di level pengikut. Tapi seorang murid akan menghidupi firman dan menghasilkan buah dalam kehidupannya. Yohanes 15 ayat 8 mengatakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Mari sama-sama kita melakukan firman dan kemudian hidup kita berbuah bagi kerajaan Allah. Maka dengan demikian orang akan tahu bahwa kita adalah murid-muridnya Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini adalah proses yang penting. Yang jangan sampai kita skip, kita lewatkan atau kita tunda-tunda. Mungkin banyak dari kita yang sudah bertahun-tahun bergereja. Banyak yang mungkin dari kita yang sudah dari lahir ada di gereja ini. Sudah Kristen dari lahir. Tapi kalau kita
tidak mau naik level, tidak mau mulai mengambil bagian dalam misinya Tuhan, maka dunia ini akan semakin terhilang. Kita nggak bisa jangkau dunia yang hilang kalau kita sendiri belum sampai di level seorang murid. Yang kedua, murid dipanggil untuk diutus ke dunia yang hilang. Matius 4 ayat 19, Yesus mengatakan, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Tujuan kita menjadi murid bukan berhenti di gereja, melainkan diutus untuk menjangkau dunia yang hilang. Yohanes 20 ayat 21 mengatakan, "Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu." Itu yang Tuhan juga ingin lakukan. Waktu kita menjadi muridnya, kita akan menjadi orang-orang yang siap diutus melakukan misi Tuhan menjangkau dunia yang terhilang ini. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 mengatakan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Murid yang sejati berarti murid yang siap berdoa bagi bangsa-bangsa yang belum dijangkau. Berdoa bagi jiwa-jiwa yang belum pernah mendengar tentang keselamatan. Yang kedua, murid sejati juga berarti orang-orang yang berani bersaksi di dalam keluarganya, di sekolah, dalam pekerjaan, maupun di media-media sosial kita. Hari-hari ini, platform digital menjadi tempat yang bisa sangat efektif untuk kita menyampaikan firman. Tapi seberapa berani kita untuk menyaksikan kebenaran firman di tengah-tengah dunia digital yang begitu luasnya. Tapi karena begitu luasnya kita punya kesempatan yang juga lebih luas menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan yang ketiga, murid sejati berarti orang-orang yang berani berkorban untuk Injil. Berkorban waktu, berkorban tenaga, bahkan berkorban harta, bahkan kehidupan kita. Itu juga yang dilakukan oleh para misionaris yang merintis gereja, bahkan sampai ke luar negeri, menjangkau bangsa-bangsa lain di luar bangsa kita. Karena Tuhan memanggil begitu banyak orang, karena begitu banyak jiwa-jiwa yang masih perlu kita jangkau, yang masih banyak perlu untuk mendengar tentang Injil keselamatan. Murid-murid Yesus, mereka juga adalah orang-orang yang biasa. Mereka hanyalah nelayan, pemungut cukai, orang-orang yang melakukan pekerjaan yang biasa. Tapi setelah mereka diutus, mereka meresponi panggilannya sebagai murid. Maka mereka bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjangkau dunia yang hilang di generasi mereka, di dalam dunianya mereka. Dan yang ketiga, dari gereja lokal untuk menjangkau dunia. Tuhan mau GSJ Bethlehem bukan hanya menjadi tempat kita diberkati, tapi justru GSJ Bethlehem bisa menjadi pusat pengutusan murid-murid Kristus untuk menjangkau dunia. Kita punya panggilan lokal tentu saja untuk menjangkau keluarga kita, untuk menjangkau kota Bogor dan sekitarnya. Tapi juga kita punya panggilan untuk bangsa kita Indonesia. Untuk mendukung gereja-gereja perintisan di daerah-daerah yang belum ada gereja. Pelayanan di daerah pedalaman yang masuk ke dalamnya aja nggak bisa ada transportasi. Harus berjalan berkilo-kilo untuk bisa mencapainya. Dan bahkan pelayanan generasi yang juga dibutuhkan hari-hari ini. Untuk menjangkau banyak anak-anak, banyak next gen yang perlu untuk kita bangun, untuk menjadi masa depan baik di gereja kita maupun untuk bangsa kita. Dan kita juga punya panggilan secara global untuk mendukung misionaris dan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di bangsa-bangsa lain di luar bangsa kita. Seperti yang sedang dilakukan oleh yayasan misi di gereja kita, yaitu Yayasan HBLM. Mereka punya program untuk memberkati kota, mendukung perintisan gereja, mendukung hamba-hamba Tuhan,
dan juga mendukung para misionaris yang ada di luar negeri. Karena itu, The Lost World bukan hanya bicara tentang dunia di luar sana, tapi mulai dari di sekitar kita, mungkin itu di keluarga kita, mungkin itu di pekerjaan kita, mungkin itu di kehidupan kita sehari-hari, dan meluas sampai ke ujung bumi. Bayangkan seorang petani, kalau dia hanya menyimpan benih di gudang, tidak akan pernah ada panen di sana. Tapi ketika dia menabur dengan iman, meski terlihat kecil, satu benih bisa bertumbuh dan menghasilkan buah yang berlipat ganda. Demikianlah hidup kita juga adalah merupakan sebuah benih. Persembahan kita adalah benih. Doa kita adalah benih. Dan ketika kita menabur dengan iman, Tuhan sanggup mendatangkan panen bagi jiwa-jiwa yang besar, bahkan untuk menjangkau dunia yang hilang ini. Saudara, dunia ini sedang terhilang. Jiwa-jiwa begitu banyak yang belum mendengar tentang Injil. Pertanyaannya, maukah kita dipakai oleh Tuhan untuk menjangkau the lost world atau dunia yang hilang ini? Mungkin bisa dimulai dari orang-orang terdekat kita saat ini. Mungkin ada keluarga kita yang belum mendengar tentang Injil. Mungkin ada sahabat-sahabat kita, tetangga kita, atau orang-orang yang berinteraksi setiap hari dengan kita yang perlu untuk dengar kebenaran, yang perlu untuk dengar kesaksian hidup kita waktu kita diselamatkan oleh Tuhan. Karena mungkin hal itu akan memberikan pengharapan bagi mereka, akan membuat mereka mengenal siapa Kristus yang hidup lewat kehidupan kita. Dan Kristus itu bukan hanya untuk kita, tapi untuk semua orang yang ada di sekitar kita. Dan hari ini kita diberikan kesempatan untuk melangkah dengan iman. Caranya tentu saja dengan menabur dalam seed of faith atau janji iman. 2 Korintus 9 ayat 6 berkata, orang yang menabur dengan murah hati akan menuai dengan murah hati juga. Seed of faith bukan hanya bicara tentang besar kecilnya angka, tetapi bicara tentang hati yang percaya. Setiap janji iman adalah benih rohani yang Tuhan pakai untuk menghasilkan panen jiwa-jiwa. Amin. Dan hari ini kita akan melakukan 2 hal. Yang pertama, kita mau berkomitmen secara pribadi. Tuhan, aku mau bukan hanya menjadi pengikut, tapi murid yang sungguh-sungguh siap untuk diutus. Dan yang kedua, tindakan iman. Seorang murid bukan hanya mendengar firman tapi juga melakukan. Mari melakukan sesuatu. Hari ini kita punya kesempatan melakukan tindakan iman. Kita akan menuliskan janji iman kita dalam form seed of faith nanti. Dan akan kita tabur supaya kita bisa panen akan jiwa-jiwa di dunia yang hilang ini. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Engkau sudah menyelamatkan kami. Engkau datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dan hari ini Engkau mengutus kami untuk menjangkau dunia yang hilang. Tuhan, bentuklah kami bukan hanya sebagai pengikut-Mu, tapi sebagai seorang murid yang siap untuk diutus. Kami mau merespon Tuhan dengan iman. Kami mau belajar Tuhan untuk menabur benih janji iman kami hari ini. Pakailah benih ini Tuhan untuk menghasilkan panen bagi jiwa-jiwa Tuhan. Dari Bogor bahkan sampai ke bangsa-bangsa lain. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang setia. Engkau yang akan melipat gandakan setiap benih-benih yang kami tabur hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami serahkan hidup kami. Kami sungguh-sungguh serahkan diri kami dan semua hal yang akan kami tabur hari ini untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.